Supreme Martial God Technique. Bab 2081-2090. Bab 2081 Guntur keempat. Meskipun Guntur keempat turun, tubuh fisiknya tidak dapat pulih sepenuhnya. Namun dilihat dari kecepatan pemulihan saat ini, setidaknya, itu bisa memberinya kesempatan untuk bersaing dengan Tian Lei. Saat kekuatan tubuh suci abadi terus tercurah, tulangnya yang patah diperbaiki dengan cepat. Pada dagingnya, retakan yang seolah-olah pecah juga segera diperbaiki. Tidak butuh waktu lama sebelum Wu Yun mampu melakukannya. Dan saat dia bermeditasi dengan kaki bersila, kecepatan perbaikan kembali dipercepat. Meski berada di atas langit, kecepatan kondensasi guntur langit keempat juga sangat cepat. Namun, kecepatan perbaikannya jelas tidak lambat. Faktanya, kecepatan pemulihan sudah mulai mengejar kekuatan kondensasi guntur surgawi. Peningkatan pesat kondisi Wu Yun secara alami terlihat di mata Ying Wu dan orang lain yang telah memperhatikan area ini. Mereka bertiga melihat Wu Yun telah duduk, dan bahkan luka fisiknya pulih dengan cepat. Terlebih lagi, aura yang sudah lemah di tubuh Wu Yun juga meningkat dengan cepat. Mereka bertiga tersenyum gembira, "Saudaraku, aku tahu dia baik-baik saja." Xiao Jin dan Xiao Shenlong berkata pada saat yang bersamaan. Dan Ying Wu juga menghela nafas lega, dengan senyuman bahagia di fitur wajahnya yang bergerak. "Wu Yun, kamu benar-benar tidak mengecewakanku sebagai kakak perempuan." Tapi sikap mereka bertiga yang benar-benar berbeda adalah sikap Bat Feng. Angin jahat yang mengira Wu Yun akan mati, tidak pernah menyangka Wu Yun akan bangkit kembali. Tidak hanya dia bangun, luka-lukanya juga pulih dengan cepat. "Ah, sial, kenapa bajingan ini bangun lagi?" Bat Feng sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia, bos agung dunia roh jahat, bahkan menghancurkan dunia peri, dan sekarang, dia diseret oleh beberapa orang kecil dan tidak dapat berbuat apa-apa. Saya sangat marah. Namun, apa yang bisa dia lakukan jika dia marah? Tidak ada yang bisa dia lakukan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, meskipun dia bisa menekan Kagemu dan mereka bertiga, dia hanya bisa menekan mereka. Untuk sementara, jika dia ingin menghilangkannya sepenuhnya, itu tidak akan semudah itu. Lihatlah Wu Yun lagi. Cederanya, apalagi sembuh, sudah pulih sepenuhnya. Namun, waktu tidak memungkinkannya pulih sepenuhnya. Di atas langit, terdengar suara ledakan yang mendengung. Guntur langit keempat telah terkondensasi dan akan datang. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah keberadaan yang lebih menakutkan daripada 3 petir sebelumnya. Kekuatannya setidaknya 2 kali lebih kuat dari petir ketiga. Namun, Wu Yun tidak takut, apalagi bergeming. Dia perlahan berdiri. Mengambil napas dalam-dalam, seni dewa bela diri Taisang mulai beroperasi dengan cepat. Cara membunuh melonjak dengan liar. Pedang pembunuhan juga muncul di tangannya. Wu Yun juga punya rencana untuk 3 guntur berikutnya. Cara pertama adalah dengan menggunakan metode membunuh. Cara kedua adalah dengan menggunakan metode membunuh dan menambahkan dis bintang bela diri. Cara ketiga adalah dengan menggunakan cara membunuh, ditambah cakram bintang bela diri, dan cara reinkarnasi. Tentu saja, sekarang, Wu Yun tidak tahu apakah rencana seperti itu bisa membuatnya berhasil bertahan hidup. Terlebih lagi, bahkan jika dia bisa bertahan, dia hanya akan mencapai guntur ke-6. Selanjutnya, setidaknya ada 3 lagi. Tapi, sekali lagi, itulah yang terjadi selanjutnya, dan tidak ada gunanya memikirkannya terlalu banyak sekarang. Sekarang, misi dan tujuannya adalah melewati guntur langit keempat terlebih dahulu, dan kemudian membicarakan hal lain. "Ayo." Sambil mengaum, Wu Yun mengangkat pedang pembunuh di tangannya. Pada saat ini, semua kekuatan melonjak ke arah pedang di tangannya dengan gila-gilaan. Ledakan. Terjadi ledakan di langit. Guntur keempat terjadi dengan keras. Tekanan guntur yang tak ada habisnya kembali menyelimuti seluruh daratan dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah tekanan guntur ini, tampaknya Wu Yun agak lemah. Dengan kata lain, pada saat ini, seluruh ruang di sekitar Wu Yun tampak seperti lautan yang bergemuruh. Dan Wu Yun adalah sebuah kano di lautan luas ini. Namun, Wu Yun tidak berkompromi karena hal ini. Bahkan saat dia meledak, tekanan gemuruh yang mengelilinginya sepertinya berhasil ditolak olehnya.
bunuh, naga gila. Mengikuti raungan ini, gelombang kekuatan yang menakutkan melonjak. Ini adalah kekuatan membunuh dan berkultivasi, menyatu menjadi satu. Menggunakan pedang pembunuh di tangan Wu Yun sebagai panduan, dia melayang ke langit. Samar-samar, sepertinya aku mendengar auman naga yang samar. Ini adalah keterampilan bela diri kedua yang dipelajari Wu Yun, membunuh naga gila. Pedang ini sepertinya membelah ruang. Pedang ini seakan menembus guntur langit. Dia mempunyai kekuatan dan keberanian yang tak terbendung. Pada saat ini, tekanan gemuruh di sekitar Wu Yun dipaksa kembali dalam sekejap. Dan kekuatan pedang ini juga diarahkan pada guntur keempat di langit yang menghantam tanah. Menembak dari depan. Wu Yun ingin menggunakan gerakan ini untuk membunuh naga gila itu dan mencoba melemahkan kekuatan guntur keempat. Sisanya akan dibawa bersama tubuh. Ini adalah rencana Wu Yun. Tentu saja belum diketahui apakah rencana ini akan berhasil. Tapi terlepas dari apakah dia tahan atau tidak, ini adalah satu-satunya cara dia menghadapi guntur keempat ini. Meski dia punya kemampuan lain, dia tidak menggunakannya. Tapi itulah yang dia persiapkan untuk Tianlei di belakangnya, dan sekarang, dia benar-benar tidak bisa memindahkannya. Dengan kata lain, guntur keempat ini mengharuskan dia menggunakan semua kekuatannya yang lain. Bagaimana cara mengatasi sisa guntur? Ledakan. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga di langit. Seni bela diri Tao, membunuh naga gila, dan petir keempat, saling bentrok. Bab 2082 Dis Bintang Domain Bela Diri. Ledakan. Terjadi ledakan keras dan ledakan keras. Membunuh naga gila, seperti naga atau pedang, dengan suara gemerincing, langsung membelah guntur langit menjadi dua. Dan pada saat guntur itu terbelah menjadi beberapa bagian, terlihat dengan mata telanjang bahwa tekanan guntur itu menghilang dengan cepat. Dipotong, dipotong-potong. Bahkan Wu Yun sendiri tidak dapat mempercayai pemandangan ini. Memang benar, dia merasakan kengerian petir keempat ini dengan sangat langsung dan jelas. Tapi justru karena itulah dia terkejut dan tidak percaya. Karena, dia tahu bahwa dengan kekuatannya, mustahil untuk menghancurkan guntur ini sepenuhnya dengan serangan membunuh naga gila itu. Namun nyatanya, guntur ini memang dipotong-potong olehnya. Namun, kejutan tak terduga yang luar biasa ini masih terjadi hingga saat ini. Sebab, dia mengetahuinya setelah menghancurkan guntur. Kekuatan untuk membunuh naga gila itu telah hilang sepenuhnya. Tapi setelah yang itu dipotong-potong, kekuatan guntur langit, yang dengan cepat layu, tidak hilang. Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas, dengan cepat mengembun menjadi guntur langit baru lagi. Meski dari segi kekuatan, lebih lemah dari sebelumnya. Tapi itu masih kuat. Setidaknya, itu lebih kuat dari guntur ketiga yang hampir menghancurkan tubuh Wu Yun. Itu datang lagi. Bagaimana mungkin guntur yang begitu menakutkan bisa dipotong-potong olehku? Wu Yun berbisik diam-diam, lalu menarik napas dalam-dalam. Dia sekali lagi bersiap menghadapi guntur. Ledakan. Guntur menyambar dari langit. Guntur yang mengerikan melanda. Tanah tempat Wu Yun berdiri diledakkan dengan lubang besar. Benar saja, Wu Yun sekali lagi berlumuran darah dan tidak bisa bergerak. Tubuh fisik, seperti sebelumnya, berada di ambang kehancuran. Namun, Wu Yun memiliki senyum gembira di wajahnya saat ini. Meskipun akhir hidupnya sama menyedihkannya dengan sebelumnya. Tapi dia tahu bahwa dengan tubuh suci abadi, tubuhnya bisa pulih dari cedera ini. Tentu saja, bukan itu yang membuatnya bersemangat. Pasalnya, meski dilemahkan, kekuatan guntur ini masih lebih kuat dari guntur ketiga sebelumnya. Namun luka di tubuhnya saat ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Dengan kata lain, dia menjadi lebih kuat, dan tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Ini jelas merupakan hal yang baik bagi Wu Yun. Haha, aku menjadi lebih kuat, tubuhku menjadi lebih kuat. Sepertinya jika aku bisa pulih kali ini, tubuhku, termasuk kekuatanku, akan menjadi lebih kuat lagi. Sebelumnya, aku tidak yakin bisa melewati ini. Bencana alam. Tetapi sekarang, saya memiliki kepercayaan diri. Setiap kali saya menahan guntur, kekuatan saya akan menjadi lebih kuat. Dengan cara ini, meskipun guntur di belakang akan menjadi lebih kuat, tetapi kekuatan saya juga akan menjadi semakin kuat.
Wu Yun berpikir dengan gembira. Pada saat yang sama, di bawah kekuatan tubuh suci abadi, tubuh fisiknya juga pulih dengan cepat. Terlebih lagi, Wu Yun menemukan bahwa setelah mengalami pemulihan pertama dan kedua ini, kekuatan tubuh suci abadi tampaknya menjadi lebih kuat. Sebelumnya, ketika guntur langit keempat mengembun dan terbentuk, luka-lukanya hanya pulih sebagian. Belum sepenuhnya sembuh. Tapi kali ini, ketika petir kelima mengembun dan terbentuk, luka-lukanya telah pulih hingga lebih dari 90%, dan dia hanya tinggal selangkah lagi untuk disembuhkan. Setidaknya, ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Meskipun kekuatan petir kelima ini lebih dari 2 kali lipat kekuatan petir keempat. Namun, Wu Yun sebelumnya mencapai langkah ini dengan memulihkan 70% hingga 80% tubuh fisiknya. Kali ini, dia sekali lagi menggunakan Killing Dragon dan Martial Domain Stardust, yang memulihkan lebih dari 90% tubuh fisiknya. Belum lagi mudah untuk ditanggung, tapi setidaknya sama sulitnya tapi suksesnya dengan guntur ketiga dan keempat. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat di langit, guntur kelima akan datang. Itu masih menakutkan, dan tekanannya masih menggelegar. Wu Yun mengayunkan pedangnya dan menebas, meraung dengan liar. Bunuh naga gila itu. Pada saat yang sama, disbintang domain bela diri langsung dikorbankan olehnya. Disbintang Wu Yu dengan cepat membesar, melayang di udara, dan terlindungi di atas Wu Yun. Berdengung. Terdengar suara mendengung. Naga gila pembunuh itu bentrok dengan guntur kelima. Tapi kali ini, membunuh naga gila tidak menghancurkan petir. Meskipun itu juga melemahkan sebagian kekuatan guntur kelima sampai batas tertentu. Namun efeknya jelas tidak sebaik sebelumnya. Namun, ini normal. Bagaimanapun, kekuatan guntur kelima jauh dari sebanding dengan guntur keempat. Terlebih lagi, kali ini, Wu Yun secara khusus menyiapkan disbintang domain bela diri. Jika naga gila pembunuh langsung membelah guntur langit lagi, maka disbintang domain bela diri yang disiapkan oleh Wu Yun tidak akan ada artinya. Namun, saat Wu Yun mempersembahkan Martial Realm Stardust, di kejauhan, mata Evil Wind membelalak. Senjata suci, Zasui, kamu sebenarnya punya senjata dewa, bagus, bagus, sangat bagus, sangat bagus. Kali ini, saya tidak hanya bisa mendapatkan benih aslinya, tetapi juga senjata dewa itu, Tuhan tolong aku, Tuhan sangat membantu aku. Bat Feng mengenali kualitas Wu Yu Stardust sekilas, dan pada saat yang sama, dia meraung kegirangan. Wu Yun secara alami mendengar suara angin jahat. Namun, ini adalah sesuatu yang sudah dia duga dan tidak dia pedulikan. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga dan ledakan. Petir kelima, yang telah melemah sampai batas tertentu, menghantam disbintang domain bela diri. Bab 2083 Kunci mengatasi bencana ke-6. Dalam sekejap, kekuatan milik Martial Realm Stardust dan senjata ilahi tiba-tiba meletus. Bahkan, pada saat itu, disbintang domain bela diri benar-benar memblokir seluruh guntur langit. Saat itu, Wu Yun tidak terluka sama sekali. Itu memang senjata ilahi. Itu memang senjata ilahi yang berfokus pada pertahanan. Sungguh menakjubkan. Seru Wu Yun diam-diam. Tentu saja proses ini hanya bersifat sementara. Disbintang domain bela diri masih jauh dari mampu memblokir guntur ini sepenuhnya. Namun demikian pula, setelah diblokir oleh Martial Realm Stardust, kekuatan guntur langit kelima anjlok. Demikian pula, ia melemah hingga mencapai kondisi yang mirip dengan guntur ketiga. Bagus sekali, sukses. Bisik Wu Yun penuh semangat. Guntur langit kelima, setelah 2 intersepsi, berhasil dilemahkan dengan kekuatan yang sama dengan guntur langit ketiga. Namun kini tubuh fisik Wu Yun jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia mungkin masih tidak sanggup menanggungnya, cederanya pasti tidak akan seserius sebelumnya. Tidak akan butuh waktu lama bagi disbintang alam bela diri untuk tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Secara bertahap menyusut dan kembali ke tangan Wu Yun. Dan guntur itu jatuh dari langit dan langsung menuju Wu Yun. Ledakan. Benar saja, bumi kembali bergetar. Tempat di mana Wu Yun berdiri sekali lagi diledakkan dari lubang besar. Wu Yun sekali lagi terlempar ke tanah. Semuanya, dan seperti yang diharapkan, tidak ada kecelakaan.
Cedera Wu Yun memang tidak seserius sebelumnya. Terlebih lagi, kekuatan tubuh suci abadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya cederanya yang tidak terlalu parah, kecepatan pemulihannya juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tak butuh waktu lama hingga cedera fisik kembali ke kondisi terbaiknya. Mengambil napas dalam-dalam beberapa kali untuk menyesuaikan kondisinya, Wu Yun mengangkat kepalanya dan melihat guntur ke-6 yang berkumpul di langit. Ada 5 guntur, dan masih ada 4 guntur terakhir. Dalam rencanaku, aku masih bisa membawa 1, tapi masih tidak ada yang bisa kulakukan terhadap 3 guntur yang tersisa, bisik. Wu Yun diam-diam, merasa agak rumit. Segera, guntur ke-6 datang. Benar saja, kekuatan petir ke-6 setidaknya 2 kali lebih kuat dari petir ke-5. Tekanan guntur yang menyelimuti orang-orang bahkan lebih tajam lagi. Namun Wu Yun tetaplah anak ketiga. Bunuh naga gila itu. Ditambah disbintang alam bela diri dan perisai kekuatan abadi. Tentu saja, dalam menghadapi guntur ke-6, hal ketiga tentu saja tidak cukup. Dan Wu Yun juga punya rencana. Oleh karena itu, jalur reinkarnasi hidup dan mati juga telah dipersiapkan dan dapat digunakan kapan saja. Namun, sejauh ini Wu Yun belum menjajaki segala cara penyerangan dalam siklus hidup dan mati. Saya hanya tahu bahwa jurus itu dibagi menjadi 3 tahap dan termasuk dalam seni bela diri Tao dari roda kehidupan dan kematian, menelan reinkarnasi. Terlebih lagi, sekarang, dia baru mencapai tahap pertama menelan reinkarnasi dan tahap kecil kedua dalam merebut kehidupan. Wu Yun juga tidak tahu apakah kemampuan gerakan untuk merebut kehidupan dan nafas kehidupan ini dapat berpengaruh pada Tianlei. Tapi sekarang, dia tidak punya waktu untuk mengujinya. Praktekkan kebenaran. Hanya dalam pertarungan sebenarnya, mari kita lihat apakah kemampuan mencuri nyawa ini dapat menimbulkan efek berbahaya pada Tianlei. Begitu pula pada saat Wu Yun menampilkan reinkarnasi hidup dan mati. Di kejauhan, angin jahat dalam pertempuran sengit sekali lagi tercengang. Kali ini, dia bahkan lebih terkejut daripada saat dia melihat Wu Yun mengeluarkan senjata ilahi, Stardust. Ya, ini adalah seni bela diri kedua Wu Yun. Meskipun Wu Feng bukan ras manusia, metode budidayanya berbeda dengan ras manusia. Lagi pula, dia tidak bisa berlatih seni bela diri. Dengan kata lain, roh jahat yang merasukinya saat ini adalah seni bela dirinya yang berbeda dengan ras manusia. Namun, sebagai bos dan orang nomor 1 di dunia roh jahat, saya masih memiliki pemahaman tentang metode pelatihan seni bela diri umat manusia. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa melahirkan seni bela diri kedua? Setidaknya, sepengetahuannya, ia belum pernah mendengar ada manusia yang mampu melahirkan 2 jenis ilmu bela diri. Bahkan ada 2 jenis seni bela diri yang sangat dahsyat. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang seni bela diri, dia masih mendengar tentang reinkarnasi hidup dan mati sebagai seni bela diri pertama di bawah surga. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak kaget? Namun, pada tahap inilah Bat Feng terkejut sehingga Ying Wu dan yang lainnya meningkatkan metode serangan mereka dan menyerang dengan gila-gilaan. Itu memang sedikit lebih unggul. Ini mungkin satu-satunya saat mereka berada di atas angin dalam pertarungan antara mereka bertiga melawan angin jahat. Berdengung. Di pihak Wu Yun, kesengsaraan dimulai. Bunuh naga gila itu dan pimpin dalam menyapu guntur ke-6. Namun, tidak ada keraguan bahwa kali ini, efek yang dicapai dengan membunuh naga gila itu jauh lebih rendah daripada saat menghadapi guntur ke-5. Tentu saja, ini sesuai ekspektasi Wu Yun. Selanjutnya, ada disbintang alam bela diri. Kekuatan artefaknya masih sangat kuat. Namun, artefaknya sangat kuat, dan guntur ke-6 ini bahkan lebih dahsyat. Disbintang Wuyu hanya bertahan sesaat, dan setelah melemahkan sebagian kecil kekuatan Tianlei, dis tersebut menyusut kembali ke tangan Wu Yun. Apakah kali ini begitu cepat? Wu Yun sedikit terkejut. Meskipun saya sudah siap secara mental, saya tetap merasa terkejut. Tentu saja, kecelakaan itu tidak mempengaruhi langkah Wu Yun selanjutnya. Sebab, dengan 2 kemampuan pertama, ia tahu bahwa hasil yang bisa mereka raih tidak akan terlalu bagus. Menghadapi guntur ke-6 kali ini, poin kunci sebenarnya terletak pada reinkarnasi hidup dan mati. Jika reinkarnasi hidup dan mati bisa berhasil,
maka Wu Yun akan memiliki kesempatan untuk menahan guntur keenam ini. Namun demikian pula jika ada reinkarnasi hidup dan mati. Dengan kata lain, kekuatan reinkarnasi hidup dan mati yang merenggut kehidupan telah gagal bekerja. Lalu, apa yang akan dihadapi Wu Yun adalah guntur yang sangat menakutkan. Ini jauh melampaui kekuatan guntur ketiga. Ketika saatnya tiba, Wu Yun tidak tahu apakah dia bisa mengatasinya. Karena itu, kami katakan bahwa kunci segalanya terletak pada reinkarnasi hidup dan mati. Apakah kamu di sini? Wu Yun berbisik diam-diam. Di saat yang sama, dia dengan cepat meremas jari-jarinya dan berteriak lagi, jalan reinkarnasi hidup dan mati, menelan reinkarnasi dan meraih kesempatan hidup. Bab 2084 Guntur menghilang. Dalam siklus hidup dan mati, kekuatan yang sangat dahsyat yang menguasai nafas kehidupan melonjak. Dan petir keenam juga menyambar. Berdengung. Suara mendengung yang keras terdengar. Mata Wu Yun terfokus, menatap kekuatan yang mencuri kehidupan tanpa berkedip. Dalam hatinya, dia sangat berharap kekuatan yang mencuri kehidupan ini akan memberikan efek yang tidak terduga pada guntur keenam. Namun, Wu Yun sepertinya berpikir terlalu banyak. Kekuatannya yang mencuri kehidupan hanya dapat bekerja pada makhluk hidup, makhluk hidup. Guntur langit ini bukanlah makhluk hidup, juga bukan makhluk hidup, apakah benar-benar ada pengaruhnya? Jawabannya tentu saja tidak. Wu Yun menyaksikan tanpa daya saat kekuatan pencuri kehidupan bertabrakan dengan guntur keenam. Namun, adegan yang diharapkan Wu Yun muncul tidak muncul. Bahkan lebih dari itu. Kedua kekuatan tersebut bahkan tampaknya tidak memiliki persimpangan apapun, dan menembus langsung dari kedua sisi. Tidak, itu tidak memiliki efek sedikit pun. Pada saat ini, Wu Yun benar-benar bingung. Meskipun sebelumnya dia telah menduga bahwa kekuatan mencuri kehidupan ini tidak akan banyak berpengaruh pada guntur keenam. Namun, dia tidak pernah menyangka akan seperti ini saat ini, tanpa efek sedikit pun. Ini tidak bisa diterima oleh Wu Yun. Hal yang sama juga membuat wajah Wu Yun menjadi pucat dalam sekejap. Seperti disebutkan sebelumnya, dia menaruh semua taruhannya pada kekuatan yang mencuri kehidupan ini. Tanpa diduga, dia tidak hanya salah bertaruh, tapi dia juga salah total. Pada saat ini, dia menghadapi guntur keenam yang tidak rusak sama sekali, tetapi hanya sedikit dilemahkan oleh naga gila pembunuh dan disbintang domain bela diri. Dapat dikatakan bahwa Wu Yun tidak yakin sama sekali. Sudah berakhir kali ini. Wu Yun berbisik kaget. Pada saat ini, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Secara keseluruhan, ini sangat rumit. Dia disambar petir yang begitu mengerikan. Hasilnya tidak sesederhana tubuhnya hancur. Saya khawatir mereka semua akan musnah seluruhnya. Ketika saatnya tiba, belum lagi tubuh suci abadi, semua tubuh tidak akan berguna. Tentu saja, Wu Yun tidak berniat menyerah sepenuhnya apapun yang terjadi. Perisai abadi masih diaktifkan dengan seluruh kekuatannya, melindungi bagian atas kepalanya. Adapun reinkarnasi hidup dan mati, dia tidak mengambilnya kembali. Ah, lindungi aku. Melihat guntur keenam jatuh dari langit. Dalam sekejap mata, jaraknya hanya beberapa meter dari kepalanya. Bagi Tian Lei, jarak seperti itu tidak lebih dari sekejap mata. Wu Yun pun menyerah sepenuhnya, meraung liar, memejamkan mata, dan pasrah pada nasibnya. Meski aku tahu itu tidak mungkin, aku tetap berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Namun, Wu Yun segera menyadari ada yang tidak beres. Sesuatu yang salah seperti ini bukan karena hal lain, tetapi karena dia tidak menyadari sama sekali bahwa ada kekuatan yang membombardir perisai kekuatan abadi yang telah dia kental. Pada awalnya, Wu Yun mengira dia terlalu gugup, yang menyebabkan dia salah menilai. Dia tidak membuka matanya, masih menutupnya rapat-rapat. Namun setelah menunggu beberapa saat, tetap tidak ada perubahan. Selain itu, Wu Yun secara bertahap merasakan bahwa tekanan gemuruh yang awalnya menyelimuti seluruh negeri mulai memudar dengan cepat. Aneh, apa yang terjadi? Tian Lei menghilang. Saat berbicara, Wu Yun juga perlahan mendongak. Pemandangan di depannya membuatnya tercengang. Dia menebak dengan benar, guntur yang menakutkan itu sebenarnya hilang. Itu menghilang begitu saja. Wu Yun tidak dapat mempercayainya.
Meski ini bukan hal buruk bagi Wu Yun. Namun, hal ini sangat tidak masuk akal. Dan seringkali hal yang tidak masuk akal seperti ini jelas bukan hal yang baik. Itu jelas merupakan guntur yang menakutkan, bagaimana bisa tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, Wu Yun melihat ke langit di atas kepalanya. Tiba-tiba, matanya sedikit menyipit. Benar saja, pasti ada monster ketika sesuatu terjadi, dan kejadian ini bukanlah hal biasa. Sebab, guntur langit ketujuh belum mengembun. Di lautan guntur di bawah langit, masih ada lubang yang tercipta dari guntur keenam. Lubang tersebut belum diperbaiki, membuktikan bahwa guntur keenam belum usai. Tapi ini belum berakhir, jadi kemana perginya? Mungkinkah? Tiba-tiba, Wu Yun memikirkan sebuah kemungkinan. Pada saat yang sama, matanya tertuju pada jalur reinkarnasi hidup dan mati yang tergantung tidak jauh di atas kepalanya. Mungkinkah guntur surgawi dimakan oleh dao reinkarnasi? Dao reinkarnasi masih memiliki kemampuan ini. Wu Yun tidak dapat mempercayainya. Bahkan bisa dikatakan otak saya sedikit mengalami korsleting. Karena siklus hidup dan mati sama persis seperti sebelumnya, tanpa ada perubahan. Jika dia benar-benar menelan guntur yang begitu menakutkan, bukankah tidak akan ada perubahan sama sekali? Tapi itulah faktanya. Apalagi hanya kemungkinan ini yang bisa menjelaskan keberadaan guntur keenam. Tapi jika itu masalahnya, jadi, inilah masalahnya lagi. Guntur langit ditelan oleh reinkarnasi hidup dan mati, dan saya tidak tahu kemana perginya. Namun, petir keenam milik Wu Yun tidak berakhir. Bahkan saat ini, Wu Yun mencoba menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menembus siklus hidup dan mati untuk melihat apakah guntur langit masih ada. Karena dia tahu bahwa dalam siklus hidup dan mati, ada dunia seperti neraka. Namun, tidak ada yang ditemukan. Dia tidak menemukan apapun. Sial, aku tidak akan menyia-nyiakannya begitu saja, kan? Aku tidak bisa pergi dari sini untuk ikut berperang sampai bencana ini selesai. Dan kakak senior Yingwu dan 3 lainnya, aku khawatir mereka tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Wu Yun diam-diam berkata bisikan. Sambil dia berbisik, matanya perlahan melihat ke arah Yingwu dan yang lainnya yang bertarung di kejauhan. Saat melihat ini, ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Bab 2085 dimakan. Situasinya sudah sangat berbahaya. Dia awalnya mengira bahwa di bawah kepemimpinan Yingwu, dia akan dibantu oleh Xiao Shenlong dan Xiao Jin. Mereka masih bisa bertahan untuk beberapa waktu. Namun, menilai dari situasi pertarungan saat ini, Ying tidak akan bisa bertahan lama tanpa mereka. Wu Yun bahkan samar-samar bisa melihat nafas keluar dari tubuh Yingwu. Wu Yun tahu bahwa Yingwu cenderung tidak mampu menekan kekuatan di dalam tubuhnya. Pada awalnya, Yingwu mengatakan bahwa kekuatan di tubuhnya ditekan oleh benih aslinya. Oleh karena itu, untuk sementara, bencana tersebut tidak akan terasa. Namun, kini, penindasan terhadap benih asli jelas akan kehilangan pengaruhnya. Suatu saat dia menunggu saat kekuatan di tubuh Yingwu meledak sepenuhnya. Bencana Yingwu akan datang. Pada saat itu, hingga masa kesengsaraan selesai, Yingwu tidak dapat lagi berpartisipasi dalam perang. Jika Xiao Jin dan Xiao Shenlong dibiarkan, mereka mungkin akan dikalahkan dalam 20 gerakan, atau bahkan mati langsung di tangan Evil Feng. Sial, aku tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Bencana kakak senior Yingwu bisa datang kapan saja. Jika kita menundanya lebih lama lagi, aku khawatir. Wu Yun tidak terus memikirkannya. Karena dia sudah bisa membayangkan betapa tragis akibatnya. Saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri, dan mereka semua akan mati. Namun yang dihadapi Wu Yun saat ini bukan lagi soal bahaya atau tidak. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Guntur miliknya telah hilang. Apakah kamu ingin aku kembali ke siklus hidup dan mati? Setelah memikirkannya, Wu Yun hanya bisa berpikir seperti ini. Selain itu, tidak ada cara lain yang bisa dia pikirkan. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk terus menunggu seperti ini. Namun, ketika dia berpikir untuk memasuki reinkarnasi hidup dan mati, wajah Wu Yun menjadi jelek. Terakhir kali saya masuk, saya hampir mati di dalam. Jika bukan karena campur tangan Dewa Perang,
dia mungkin tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Kali ini, tidak ada dewa perang yang datang menyelamatkannya. Meskipun orang itu terakhir kali seharusnya dihancurkan oleh dewa perang, entahlah apakah ada bahaya lain dalam siklus hidup dan mati ini. Tapi selain itu, apa lagi yang bisa dilakukan? Ngomong-ngomong, jika masalah ini diberitahukan kepada generasi mendatang, mungkin hal itu belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah masa kesengsaraan, Guntur menghilang. Ini sebenarnya mengharuskan mereka yang telah mengatasi kesengsaraan untuk mengambil inisiatif pergi ke reinkarnasi hidup dan mati untuk mencari Guntur yang menghilang ini. Namun, ide Wu Yun baru saja muncul. Tiba-tiba ada perubahan mendadak. Di atas langit, terjadi ledakan mendengung. Wu Yun segera mendongak. Adegan ini kembali membuatnya terpana. Ini adalah pemandangan ajaib lainnya. Dia awalnya mengira itu tidak akan pulih, tetapi lubang milik Guntur Langit ke-6 benar-benar pulih kembali. Selain itu, tidak hanya pulih, tetapi bahkan Guntur ke-7 pun mulai mengembun. Sayangku, apa yang terjadi? Guntur ke-6 dicerna oleh reinkarnasi hidup dan mati. Kamu tidak perlu aku mencarinya lagi. Pada saat ini, dahi Wu Yun ditutupi dengan deretan tanda tanya. Ya, itulah deretan tanda tanya. Dia benar-benar bingung. Ia belum pernah mendengar bahwa reinkarnasi hidup dan mati memiliki kemampuan seperti itu. Apakah begitu mudah untuk mengatasi kesengsaraan? Lalu mengapa aku tidak melepaskan reinkarnasi hidup dan mati lebih awal? Aku hampir mati beberapa kali. Bisik Wu Yun datar. Dan saat dia berbisik, Guntur ke-7 yang terkondensasi di langit telah terkondensasi. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga. Guntur ke-7 turun. Tekanan guntur yang mengerikan sekali lagi melanda seluruh negeri. Tidak ada keraguan bahwa tekanan gemuruh kali ini lebih kuat dan lebih menakutkan dibandingkan sebelumnya. Namun, Wu Yun tidak tahu apakah otaknya gila. Dia tidak punya niat untuk bersaing dengannya. Faktanya, dia tidak melakukan apapun, bahkan tidak melepaskan perisai kekuatan abadi. Dia hanya berdiri di sana dengan pandangan kosong, menatap, melihat guntur yang terang dan indah, namun sangat menakutkan, jatuh dari langit dan menghantamnya. Tentu saja, Wu Yun tidak terlalu bodoh. Hanya saja saya belum bereaksi sepenuhnya terhadap guncangan sebelumnya. Dan sekarang, dia tidak menyerah, dia hanya ingin melihat bagaimana reinkarnasi hidup dan mati memakan Tianlei. Jika tebakannya benar, maka guntur langit ini, reinkarnasi hidup dan mati, pasti akan memakannya. Namun, hal ini memang benar adanya. Guntur dari langit turun, saat menyentuh jalan reinkarnasi hidup dan mati. Semua tekanan yang menggelegar menghilang seketika. Tidak ada pergerakan dalam siklus hidup dan mati, tetapi guntur langit langsung menghilang. Kali ini, Wu Yun menyaksikannya dengan matanya sendiri. Namun, dia malah semakin bingung. Karena jalur reinkarnasi hidup dan mati tidak menghasilkan apa-apa, ia hanya bertahan di sana dengan damai. Dia benar-benar memakan guntur yang menakutkan itu. Ini, TM. Wu Yun benar-benar terdiam. Sirkuit otaknya terputus lagi. Sungguh luar biasa. Namun, ini sulit dipercaya. Setidaknya sekarang tampaknya hal yang bertentangan dengan akal sehat ini adalah hal yang baik. Jika tidak ada kejutan, Wu Yun mungkin bisa menebak perkembangan plot selanjutnya. Mungkin setelah menunggu beberapa saat, guntur ke-8 akan muncul. Meskipun Wu Yun tidak tahu mengapa ini terjadi. Tapi, begitulah perkembangannya. Tidak ada kejutan, semuanya sesuai dugaan Wu Yun. Setelah menunggu sekitar waktu yang sama ketika guntur ke-6 menghilang, guntur ke-8 mulai mengembun. Wu Yun, sebaliknya, masih tidak bergerak. Dia masih berdiri di sana dengan sangat membosankan. Karena dia tahu dia tidak perlu melakukan apapun. Mungkin, dia tidak pernah menyangka bencana ini bisa diatasi dengan cara seperti itu. Terlebih lagi, 3 guntur berikutnya yang dia tidak percayai. Sebenarnya itu saja. Apakah semudah itu mengatasi kesengsaraan? Wu Yun menggaruk kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Bab 2086 Berbagai masalah setelah makan bencana alam. Tidak ada kejutan. Guntur ke-8 jatuh dari langit. Selebihnya, tidak diperlukan deskripsi yang berlebihan. Hanya hasil yang paling penting. Hasilnya,
Tidak ada kecelakaan. Petir ke-8 juga dimakan oleh reinkarnasi hidup dan mati tanpa peringatan apapun. Kali ini, Wu Yun tidak lagi ketakutan karena dua pengalaman sebelumnya. Meski dia masih berdiri di sana dengan pandangan kosong, penuh keraguan. Namun, dia secara bertahap mulai menerima kenyataan ini. Setelah menunggu beberapa saat, petir ke-9 tiba seperti yang diharapkan. Ini adalah guntur terakhir yang harus dihadapi Wu Yun. Tingkat kengeriannya bahkan sedikit lebih kuat dari gabungan 8 petir sebelumnya. Dan badai petir yang begitu mengerikan, meski dia tahu itu tidak akan membahayakan dirinya, tetap membuat jantung Wu Yun berdebar-debar. Karena kalau tidak ada reinkarnasi hidup dan mati. Jika bukan karena akibat ditelan guntur yang tidak bisa dijelaskan ini. Jadi, sekeras apapun dia berusaha, tidak peduli berapa banyak metode yang dia coba, ketika dihadapkan pada guntur ke-9, tidak ada kemungkinan lain kecuali diterbangkan menjadi abu. Bahkan lebih dari sekedar guntur dan kilat. Bahkan tekanan yang melanda dirinya menyebabkan penindasan yang mengerikan pada Wu Yun. Untuk sesaat, di bawah tekanan guntur ini, dia hampir jatuh berlutut. Ini adalah perasaan yang belum pernah diberikan oleh 8 guru surgawi sebelumnya. Terlebih lagi, Wu Yun bahkan mulai memikirkannya. Guntur ke-9 ini begitu menakutkan sehingga reinkarnasi hidup dan mati masih bisa memakannya. Namun, seiring berkembangnya situasi, Wu Yun segera mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Ternyata dia terlalu banyak berpikir. Sebagai seni bela diri pertama di bawah hukum surga, bagaimana dia bisa memahami kekuatan reinkarnasi hidup dan mati? Ketika petir ke-9 jatuh, dao reinkarnasi masih memakannya dengan sikap tenang. Semua sudah berakhir. Ini sangat mendadak, sangat sederhana. Tekanan guntur di udara perlahan menghilang. Dan lautan awan kesusahan dan guntur di atas langit berangsur-angsur menghilang. Langit cerah, tanpa peringatan. Jika bukan karena tanah akan terkoyak oleh guntur, serta beberapa lubang besar yang diledakkan oleh guntur. Faktanya, semua yang terjadi sekarang seolah-olah tidak pernah terjadi. Namun tidak diragukan lagi bahwa malapetaka Wu Yun telah selesai. Meski masih banyak misteri yang tidak bisa dipahami Wu Yun. Namun setidaknya, sekarang bukan saatnya memikirkan keraguan tersebut. Sekarang, yang paling penting adalah segera bergabung dalam pertempuran. Karena Yingwu dan yang lainnya hampir tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Namun, tepat ketika Wu Yun hendak memobilisasi kultivasinya, gunakan langkah naga ilahi Tianwu, dan pergi untuk bergabung dalam pertempuran. Tapi dia tiba-tiba berhenti di tempatnya. Sebab, dia tiba-tiba menemukan masalah. Ini juga merupakan masalah yang tidak dia sadari sebelumnya. Artinya, dia menemukan bahwa meskipun bencana surgawinya telah selesai. Namun, dia sendiri tidak menerima manfaatnya setelah mengatasi malapetaka tersebut. Dengan kata lain, tingkat kultivasinya belum mencapai kondisi setelah menyelesaikan kesengsaraan. Aku belum menyelesaikan kesengsaraannya. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan terkejut. Tetapi, awan bencana telah menyebar dan guntur langit telah menghilang, bagaimana mungkin hal itu belum selesai? Faktanya, meskipun dia mengatakan ini, Wu Yun mungkin dapat memahami mengapa hal seperti itu terjadi. Meskipun kesengsaraan surgawi telah selesai, dia bahkan tidak menyentuh 4 kesengsaraan surgawi berikutnya. Mengatasi kesengsaraan disebut mengatasi kesengsaraan. Terlebih lagi, tubuh fisik perlu dibaptis dalam kesengsaraan guntur dan membiarkan tingkat kultivasi dipatahkan dan ditata ulang lagi dan lagi. Dengan cara ini, tubuh fisik dapat diubah dan tingkat kultivasi menjadi lebih kuat. Namun, Wu Yun mengabaikan proses ini. Dengan kata lain, Wu Yun berada dalam kondisi yang sangat aneh sekarang. Malapetaka telah berlalu. Namun dia sendiri belum mencapai kondisi yang seharusnya dia capai untuk menyelesaikan kesengsaraannya. Oleh karena itu, kekuatannya juga tetap pada kondisi sebelum kesengsaraan. Dapat dikatakan bahwa musibah yang diatasi Wu Yun tidak ada artinya. Apapun yang terjadi, ayo kita berperang dulu. Meskipun aku mungkin belum mencapai kondisi 99 kesengsaraan surgawi yang seharusnya aku capai, tapi setidaknya aku telah selamat dari 4 guntur sebelumnya dan kekuatan untuk bertahan hidup. Kesengsaraan surgawi.
Dengan beberapa kartu trufku, kita berempat dapat bekerja sama untuk membunuh angin jahat. Ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Segera, Wu Yun melupakan semua masalah saat ini. Dia mengangkat telapak tangannya dan melambai, bersiap untuk mengambil kembali reinkarnasi hidup dan mati. Namun, Wu Yun menemukan masalah lagi. Dia sebenarnya tidak bisa mengambil kembali reinkarnasi hidup dan mati. Beberapa upaya dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada yang salah dengan siklus hidup dan mati? Semakin mendesak, semakin banyak masalah yang terjadi. Mengapa semuanya menjadi salah? Pada saat ini, Wu Yun memang sedikit marah. Jelas bahwa kesengsaraan telah selesai, dan jelas bahwa Yingwu sedang menunggunya untuk bergabung dalam pertempuran. Namun berbagai permasalahan terjadi di pihaknya. Wu Yun bahkan ingin meninggalkan siklus hidup dan mati dan langsung pergi. Tapi jelas dia tidak bisa melakukannya. Bukan berarti ia tidak bisa menjauh dari reinkarnasi hidup dan mati, jarak ini tetap tidak berdampak banyak. Tapi karena reinkarnasi hidup dan mati tidak akan membiarkannya pergi sama sekali. Ketika dia ingin pergi, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan muncul dari siklus hidup dan mati dan langsung menarik Wu Yun. Brengsek, apa yang kamu lakukan? Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Bab 2087 musnah menjadi abu. Pada saat yang sama, dia bergegas menuju jalan reinkarnasi hidup dan mati. Saya ingin melihat apa yang terjadi. Namun, kali ini Wu Yun kembali mendapat masalah. Terlebih lagi, ini adalah masalah besar. Dao reinkarnasi membantunya menelan begitu banyak petir tanpa menimbulkan serangan balik, jadi sepertinya itu membantunya. Faktanya, hal itu menyakitinya. Apalagi kerugiannya sangat serius. Sebab, reaksi baliknya akan datang. Tubuh Wu Yun tiba-tiba membeku di tempat. Bukannya dia tidak mau bergerak, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia merasakan ada kekuatan yang mengamuk dan menyapu seluruh tubuhnya. Sumber kekuatan ini berasal dari siklus hidup dan mati. Pada saat yang sama, Wu Yun tidak hanya sangat akrab dengan kekuatan ini, tetapi dia juga tidak asing dengan kekuatan ini. Karena inilah kekuatan yang ditelan oleh petir. Ya, itu adalah beberapa bagiannya. Pada saat ini, melalui efek reinkarnasi hidup dan mati, guntur itu telah menyatu. Mereka datang. Wu Yun berbisik dengan suara yang sangat menyakitkan dan sulit. Dan ekspresinya telah mencapai tingkat kesakitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia lawan. Jangan bicara apa-apa lagi, bicarakan saja tentang guntur ke-9, yang bisa dengan mudah membuatnya menghilang menjadi abu. Terlebih lagi, pada saat ini, kekuatan 4 petir yang telah ditelan oleh reinkarnasi hidup dan mati, menyatu menjadi satu. Ledakan. Tidak ada tanda-tanda, bahkan tidak ada persiapan apapun. Wu Yun baru saja meledak begitu saja. Benar, itu meledak dan menghilang sama sekali, bahkan kabut darah pun tidak tersisa. Seolah tiba-tiba menghilang menjadi abu. Saudaraku, di medan perang di sana, Xiao Jin adalah orang pertama yang menyadari gerakan di sisi Wu Yun, dan dia tercengang. Meskipun dia tidak melihat apa yang dialami Wu Yun sebelumnya, dia yakin guntur Wu Yun telah berakhir. Tapi ini jelas sudah berakhir, tapi apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Dia benar-benar menyaksikan tubuh Wu Yun meledak dan menghilang menjadi abu. Saudaraku, Wu Yun. Mengikuti Xiao Jin, Xiao Shenlong dan Ying Wu juga mengetahui gerakan Wu Yun. Meski aku belum melihatnya dengan mataku sendiri, setelah melihat penampilan Xiao Jin, aku mungkin bisa menebak sesuatu. Saat ini, mereka bertiga berada dalam kebingungan total. Tapi pada saat inilah Bat Feng diberi kesempatan terbaik. Bagi Wu Feng, mati atau tidaknya Wu Yun tidak ada hubungannya dengan dia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan benih asli dan mendapatkan dis bintang domain bela diri Wu Yun. Sekarang Wu Yun sudah mati, itu lebih baik baginya. Sambaran petir. Bang, bang, bang. 3 gerakan berturut-turut dilakukan pada Ying Wu dan yang lainnya. Tiba-tiba, ketiganya terlempar dan muntah darah. Tapi Bat Feng tidak datang mengejarnya. Sambil nyengir, dia bergegas menuju ke arah tubuh ledakan Wu Yun. Sebelumnya, benih asli dan Wu Yu Stardust ada di sisi Wu Yun.
Oleh karena itu, pada saat Wu Yun meledak, mereka masih tertahan di sana tanpa bergerak. Jalan reinkarnasi hidup dan mati juga ada, tidak bergerak. Faktanya, jika ada orang yang akrab dengan Wu Yun hadir saat ini, mereka pasti akan merasa bingung. Sebab, jika Wu Yun benar-benar mati, mari kita tidak membicarakan benih asli dan cakram bintang seni bela diri untuk saat ini. Namun reinkarnasi hidup dan mati pasti akan lenyap. Bagaimanapun, tidak peduli betapa tidak terkendalinya reinkarnasi hidup dan mati, itu tetap milik Wu Yun. Wu Yun sudah tiada, bagaimana bisa masih ada? Namun demikian pula, karena masih ada, kemungkinan besar Wu Yun belum mati. Namun, jelas tubuhnya telah meledak, bahkan kabut darah pun tidak tersisa, dan dia hancur total. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Angin jahat telah melanda. Benih asli dan dis bintang alam bela diri berjarak kurang dari 20 meter di depannya. Jarak ini sia-sia bagi Bat Feng. Tapi dalam sekejap mata, itu sudah cukup untuk dilewati. Di belakang mereka, Xiao Jin dan mereka bertiga meraung dengan liar. Berhenti, jangan sentuh barang-barang kakakku. Sialan. Xiao Jin dan Xiao Shenlong meraung. Termasuk Ying Wu, mereka bertiga ingin bergegas dan menghentikan angin jahat. Sebab, meski Wu Yun sudah meledak, mereka masih menyimpan harapan terakhirnya pada Wu Yun. Begitu hal-hal ini disingkirkan oleh angin jahat, akibatnya akan menjadi bencana. Namun, kekhawatiran mereka tampaknya tidak diperlukan. Reinkarnasi hidup dan mati bahkan telah menelan guntur, dan tidak lagi berada di bawah kendali Wu Yun. Ini tidak hanya membuktikan kekuatannya, tetapi juga membuktikan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi padanya saat ini. Dan saat ini, jika angin jahat bertiup kencang, bagaimana reinkarnasi hidup dan mati bisa membiarkannya mendekat? Benar saja, angin jahat hendak menerkam. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat agung muncul dari siklus hidup dan mati. Bat Feng sebenarnya dipaksa mundur. Apalagi ia terpaksa mundur puluhan langkah. Meski tidak banyak merugikan angin jahat. Namun, itu membuktikan satu hal. Kini Bat Feng ingin mendekati reinkarnasi hidup dan mati. Sangat tidak mungkin untuk mengambil benih asli dan dis bintang alam bela diri. Sial, itu tepat di depanmu. Kekuatan macam apa itu dan mengapa begitu menakutkan? Bajingan itu sudah mati, bagaimana dia masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Evil Wind meraung dengan marah, dia sangat cemas hingga seluruh tubuhnya menjadi panas. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Dia sudah mencobanya, jalur reinkarnasi lebih kuat darinya. Setidaknya itulah yang terjadi untuk saat ini. Tidak banyak, dan sangat kontras dengan keadaan Bat Feng, Xiao Jin dan yang lainnya berada di belakang. Melihat angin jahat diusir kembali oleh reinkarnasi hidup dan mati, mereka diam-diam bersyukur. Tentu saja, meski mereka bergembira, mereka juga diliputi kekhawatiran yang tak ada habisnya. Sebab, Wu Yun memang telah meledak. Bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Tidak ada yang tahu kemana Wu Yun pergi, atau dengan kata lain, tidak ada yang tahu apakah Wu Yun bisa dibangkitkan. Sialan, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Angin jahat yang ganas tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia sekali lagi mengarahkan pandangannya pada Xiao Jin dan mereka bertiga yang telah terpesona olehnya sebelumnya. Dan dalam situasi saat ini, Xiao Jin dan tiga lainnya terluka parah. Jika Bat Feng benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk membunuh mereka, maka kemungkinan mereka bertiga bertahan hidup mungkin sangat rendah. Jika tidak ada keajaiban, Xiao Jin dan mereka bertiga mungkin memang ditakdirkan untuk mati. Bab 2088 Krisis, Kejutan. Kakak senior Ying Wu, cepat bangun, bajingan itu datang. Mereka melihat angin jahat bertiup ke arah mereka. Xiao Jin dan Xiao Shenlong dengan cepat berdiri. Namun, saat mereka bangun, Ying Wu masih setengah meregang. Dia selalu menjadi kekuatan utama dalam pertempuran melawan angin jahat. Oleh karena itu, dialah yang baru saja terluka paling parah oleh angin jahat. Mendengar teriakan Xiao Jin dan Xiao Shenlong, Ying Wu mengertakkan gigi dan dengan enggan berdiri. Namun, begitu dia berdiri, lututnya terasa lemas dan dia terjatuh. Kakak senior Ying Wu. Setelah melihat ini,
Xiao Jin dan Xiao Shenlong terkejut. Pada saat yang sama, keduanya terbang langsung menuju Yingwu. Namun, begitu keduanya berangkat, suara angin jahat terdengar. Haha, aku tidak bisa melindungi diriku sendiri. Aku masih merawat mereka dan mencari kematian. Pada saat yang sama ketika kata-kata Bat Feng jatuh, serangannya juga menyusul. Menghadapi serangan angin jahat, Xiao Jin dan Xiao Shenlong yang sudah terluka, mungkin tidak akan mampu bersaing meski mereka melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Terlebih lagi, Shadow Wu masih mempertimbangkannya. Tidak ada keraguan bahwa mereka berdua ditampar keras oleh angin jahat. 2 suapan besar darah dimuntahkan, dan keduanya terlempar sejauh lebih dari 10 meter. Meski tidak mengancam nyawa, tapi itu juga menyebabkan mereka kehilangan kemampuan bertarungnya untuk sementara. Sialan anginnya, tapi ia tidak akan pernah berhenti menyerang hanya karena mereka terluka. Namun, target pertama serangan Evil Wind saat ini tetaplah Yingwu. Bajingan sialan ini, kakak perempuan Yingwu, hati-hati. Xiao Jin mengertakkan gigi dan menggeram. Dia menutupi dadanya, menahan rasa sakit yang parah, dan ingin berdiri. Namun, rasa sakit yang menyayat hati membuatnya sangat sulit untuk berdiri. Tapi Bat Feng sudah bergegas ke tempat yang berjarak kurang dari 10 meter dari Yingwu. Yingwu tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Dalam situasi ini, nyawa Yingwu bisa dikatakan dalam bahaya. Hati Xiao Jin dan Xiao Shenlong sudah sangat tegang. Kakak senior Yingwu. Keduanya berteriak histeris ketika mereka mencoba melakukan sesuatu. Namun nyatanya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, bukan hanya Yingwu, setelah angin jahat melenyapkan Yingwu, mungkin giliran mereka. Adapun Yingwu, matanya tertuju pada angin jahat yang menyerangnya. Mungkin, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa lagi lepas dari bencana ini. Namun, saat ini, tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Sebaliknya, yang ada adalah kemarahan, kebencian, dan keengganan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan nenek moyangmu di dunia peri pun dipenggal olehku. Bagaimana mungkin kamu, seorang gadis dari dunia peri, masih ingin bersaing denganku? Sekarang, pergilah ke neraka. Wajah Bat Feng tiba-tiba berubah. Sangat ganas. Serangan kekerasan, bercampur dengan niat membunuh yang tak terlukiskan, menyelimuti Yingwu sepenuhnya dalam sekejap. Yingwu pasti akan mati. Bahkan Xiao Jin dan Xiao Shenlong di kejauhan sudah berhenti berteriak. Wajah mereka penuh amarah, tapi mereka tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Karena mereka tahu Yingwu sudah mati. Namun, itu terjadi pada saat yang kritis. Kecelakaan terjadi secara tiba-tiba. Tepat saat Yingwu terbungkus dan diselimuti oleh kekuatan angin jahat. Tepat ketika Yingwu akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan ini. Saat berikutnya, Bat Feng tiba-tiba melayang di udara dan berhenti bergerak. Pada awalnya, saya tidak mengerti mengapa Bat Feng bertindak seperti ini, dan saya bahkan mengira dia sengaja menggoda Yingwu. Namun, petunjuk segera ditemukan. Apalagi angin jahat itu tidak dihentikan dengan sengaja. Dia sebenarnya ditahan oleh suatu kekuatan. Itu benar, dia baru saja terjebak di udara. Terlihat dia ingin berjuang, ingin melepaskan diri dari belenggu kekuasaan tersebut. Namun, bukan hanya dia tidak bisa melepaskannya, dia bahkan tidak bisa bergerak, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Apalagi sumber kekuatan ini bukan dari orang lain. Itu juga berasal dari jalur reinkarnasi yang memaksa angin jahat kembali sebelumnya. Tentu saja, kekuatan dahsyat dari angin jahat yang terikat perlahan menghilang. Yingwu yang terjebak di dalamnya akhirnya lolos dari maut. Reinkarnasi hidup dan mati adalah reinkarnasi kakak laki-laki. Apa yang terjadi? Kata Xiao Jin kaget. Jangan khawatir tentang ini untuk saat ini, temui kakak senior Yingwu. Kata Shenlong kecil. Meski keduanya masih terluka parah, namun ada rasa sakit yang parah di sekujur tubuh mereka. Namun setelah beberapa saat mengatur pernapasan, saya mampu berdiri dan berjalan dengan susah payah. Dengan terhuyung-huyung, keduanya berjalan ke sisi Yingwu. Bantu Yingwu berdiri. Kemudian, ketiga orang itu membantunya dan berjalan jauh. Bat Feng menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri, dan api amarah terus berkobar di dalam hatinya. Namun,
dia tidak bisa melakukan apapun saat ditahan. Xiao Jin dan 3 lainnya juga menatap Bad Feng dan siklus hidup dan mati dengan keraguan. Meskipun ini adalah hal yang sangat baik bagi mereka. Namun, mereka tidak begitu memahami apa yang sedang terjadi. Mengapa reinkarnasi hidup dan mati bisa membantu mereka? Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak si kecil Shenlong, dan dia berkata dengan kaget. Tunggu, apakah itu kakak laki-laki tertua? Apakah kakak laki-laki tertua benar-benar baik-baik saja? Setelah mendengar ini, Yingwu dan Xiao Jin tiba-tiba muncul harapan dan kegembiraan di mata mereka. Meskipun mereka selalu tidak mau percaya bahwa Wu Yun meninggal. Namun nyatanya, mereka juga memahami bahwa kemungkinan Wu Yun masih hidup sangat kecil. Terutama Xiao Jin, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pemandangan di mana tubuh Wu Yun meledak dan menghilang menjadi abu. Namun kini, reinkarnasi hidup dan mati telah memberi mereka harapan. Tebakan kecil Shenlong memberi mereka harapan. Hanya saja semuanya beruntung. Wu Yun tidak mengecewakan mereka. Bab 2089, Nyaris Celaka. Tidak lama setelah Shenlong kecil selesai berbicara, sebuah suara sebenarnya datang dari dalam siklus hidup dan mati. Hanya mendengarkan suara ini, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Angin jahat, kamu berani menyentuh saudaraku, temanku, kamu masih kurang." Suara ini, apakah itu untuk Xiao Jin, Xiao Shenlong, atau Yingwu? Dapat dikatakan sangat familiar. Ini Wu Yun. Ya, ini suara Wu Yun. Saudaraku, apakah kamu benar-benar belum mati? Xiao Jin dan Xiao Shenlong berteriak penuh semangat, mengabaikan rasa sakit yang parah dari luka mereka. Wu Yun. Yingwu juga diam-diam memanggil, dan matanya bahkan sedikit merah. Tentu saja, Bad Feng juga menebak identitasnya dari suara ini. Meskipun dia tidak dapat berbicara, meskipun dia tidak dapat bergerak, namun, dia bisa mengenali bahwa ini adalah Wu Yun. Namun demikian, dia juga tidak dapat memahami mengapa Wu Yun masih hidup padahal sudah jelas bahwa Wu Yun sudah mati dan bahkan telah musnah menjadi abu. Namun, bagi Bad Feng, tidak lagi penting apakah dia bisa mendapatkan jawaban atas keraguan seperti itu. Yang harus dia pedulikan adalah hidupnya. Ketika Wu Yun selesai berbicara, dia melihat sesosok tubuh melompat keluar dari siklus hidup dan mati. Dalam kondisi bahkan luka sedikit pun tidak muncul. Wu Yun baru saja muncul di depan semua orang. Dan kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. 99 kesengsaraan surgawi, tahap selanjutnya. Benar, ini adalah tahap akhir dari 99 kesengsaraan surgawi. Dengan kata lain, Wu Yun dengan sempurna menahan bencana tersebut, dan juga dengan sempurna menerima kekuatan yang pantas dia dapatkan setelah bencana tersebut. Melihat Wu Yun berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, Bad Feng sebenarnya merasakan ketakutan secara tidak sadar. Namun, dia masih tidak bergerak seperti sebelumnya. Dia masih tertahan di udara oleh kekuatan mengerikan yang jauh melebihi dirinya. "Apakah kamu menyesal mengejarku?" Wu Yun berkata dengan ringan, sepertinya bertanya, tapi sebenarnya, itu adalah ultimatum terakhir terhadap angin jahat. Benar saja, saat Wu Yun berbicara, pedang pembunuh muncul di tangannya. Mungkin, Bad Feng ingin mengatakan penyesalan, atau setidaknya, pemikiran penyesalan muncul di benaknya. Namun, dia tidak punya kesempatan untuk berbicara, dan tentu saja, tidak ada kesempatan untuk menyesal. Potong itu dengan satu pedang. Energi pedang pembunuh yang mengerikan mengoyak ruang, membuat orang gemetar. Engah. Suara daging terbelah terdengar. Feng buruk dibagi menjadi 2 bagian. Namun, kematian Wu Feng agak istimewa. Saya tidak tahu kenapa, tapi dia sendiri dalam kondisi fisik. Namun, setelah dia dipotong menjadi 2, setetes darah pun tidak keluar. Bahkan menghilang begitu saja. Bahkan Wu Yun sedikit terkejut dengan pemandangan ini. Namun, ini mungkin salah satu gejala sisa setelah dirasuki roh jahat. Apalagi bagi Wu Yun, ini tidak penting. Yang penting Evil Win sudah mati, itu yang bisa dia yakini. Saudara, Wu Yun. Setelah beberapa saat, suara Xiao Jin, Xiao Shenlong, dan Yingwu terdengar. Wu Yun menarik kembali pikirannya, mengangkat tangannya dan bergerak,
dan jalur reinkarnasi hidup dan mati serta pedang pembunuh kembali ke tubuhnya pada saat yang bersamaan. Dis Martial Realm Star juga langsung dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Dan benih aslinya juga muncul di tangannya. Melangkah maju dan berjalan di depan mereka bertiga, Wu Yun bertanya dengan prihatin, "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa, saudaraku, kamu tidak bisa mati," kata Shenlong kecil. "Saudaraku, apa yang terjadi? Aku melihatmu dengan jelas. Bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa padamu? Juga, bagaimana kamu menahan angin jahat itu? Meskipun kamu sudah sangat kuat, saudaraku, tapi seharusnya tidak sampai pada intinya di mana kamu bisa langsung menahannya, kan?" Xiao Jin masih sangat tidak sabar, dia tidak sabar untuk bertanya pada Wu Yun. Namun, sebelum Wu Yun bisa menjawab, Shenlong kecil melanjutkan, "Monyet, kita bisa menanyakan pertanyaan ini nanti. Saudaraku, kakak senior Yingwu terluka parah, kamu harus memeriksanya dulu." "Oh, oke, aku tidak akan bertanya lagi." Xiao Jin mengerucutkan bibirnya dan mengangguk. Wu Yun tersenyum tipis dan merasa lega setelah memastikan bahwa luka Xiao Jin dan Xiao Shenlong memang tidak mengancam nyawa. Matanya juga tertuju pada Yingwu. "Kakak senior, bagaimana kabarmu?" "Tidak, aku juga baik-baik saja." Yingwu menggelengkan kepalanya, tetapi saat dia berbicara, seteguk darah muncrat dari mulutnya. "Kakak senior." Wu Yun dengan cepat mendukung Yingwu. Melalui kontak fisik, Wu Yun dapat mendeteksinya dengan jelas. Di tubuh Yingwu, kekuatan pemukulannya menjadi semakin ganas. Jelas sekali gunturnya akan segera datang. Dia hampir tidak bisa menekan kekuatan kerusuhan di dalam tubuhnya. Dan bagi Yingwu di negara bagian ini sekarang, begitu guntur datang, itu mungkin akan menjadi krisis hidup dan mati lainnya. "Kakak senior, cepat ambil benih aslinya. Ia telah mengenalimu sebagai tuannya. Kalau dipikir-pikir, itu akan memainkan peran besar dalam luka-lukamu dan dalam mengatasi kesengsaraan." Wu Yun berkata dengan cemas, dan pada saat yang sama, dia mengambil benih aslinya, menyebarkannya. Yingwu tidak menolak, karena dia mengetahui situasinya lebih baik daripada orang lain. Setelah menerima benih aslinya, Yingwu melirik Wu Yun. Dia berkata dengan tenang, "Wu Yun, tolong tunggu saya dulu. Saya khawatir guntur saya tidak lagi mampu menekannya, dan saya harus selamat dari malapetaka sebelum saya bisa pergi. Tapi jangan khawatir, ada benih asli di sini. Aku akan baik-baik saja." Wu Yun mengangguk dan melepaskan Yingwu. Setelah Yingwu duduk bersila, Wu Yun membantu Xiao Jin dan Xiao Shenlong ke samping. Lalu dia memberi mereka beberapa pil penyembuhan lagi. Pada saat yang sama, dia berkata, "Xiao Jin, aku akan menjelaskan keraguanmu kepadamu setelah kamu pulih dari lukamu. Sekarang, kamu dan Xiao Shenlong menyembuhkan lukamu terlebih dahulu." "Ya, aku mengerti, saudaraku." Xiao Shenlong mengangguk sebagai jawaban. Meski Xiao Jin tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan pertanyaan di dalam hatinya. Namun luka di dalam tubuhnya tidak memungkinkannya untuk menunda lebih lama lagi. Setelah beberapa saat, Xiao Jin dan Xiao Shenlong juga memasuki kondisi penyembuhan setelah menelan beberapa pil penyembuhan tersebut. Adapun Wu Yun, dia kembali ke tempat Bat Feng dipotong-potong olehnya. Gunakan teknik menusuk pupil dan cari kemana-mana. Apa yang dia cari tentu saja bukanlah sesuatu yang lain, tapi cincin penyimpanan Wu Feng. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di dalam cincin penyimpanan Evil Feng. Namun, sebagai bos dunia roh jahat, isi cincin penyimpanannya pasti tidak buruk. Bahkan dengan visi Wu Yun saat ini, hal-hal biasa sudah tidak terlihat lagi. Tapi, mungkinkah ada kejutan yang tidak terduga? Bab 2090 Tongjing. Namun, angin jahat ini tiba-tiba menghilang. Cincin penyimpanannya terlempar entah kemana. Atau mungkin menghilang bersama angin jahat, entahlah. Tapi karena Wu Yun tidak ada pekerjaan sekarang, tidak ada salahnya meluangkan waktu untuk mencarinya. Namun, untungnya, saya tidak tahu apakah keberuntungan Wu Yun benar-benar bagus. Atau lebih tepatnya, teknik penetrasi pupil Wu Yun memberinya kemampuan untuk melihat tanah di sekitarnya dengan jelas. Hanya kurang dari 100 napas. Cincin berkilau muncul di pandangan Wu Yun.
Tidak ada keraguan bahwa jika sebuah cincin muncul di tempat seperti itu pasti cincin penyimpanan Bat Feng. Di sana, Wu Yun berbisik, dengan senyum tipis di bibirnya, melangkah maju, dan memegang cincin penyimpanan di tangannya. Setelah mendapatkan cincin penyimpanan, Wu Yun semakin yakin bahwa ini pasti cincin penyimpanan Bat Feng. Sebab, masih ada bau angin jahat di atasnya yang belum hilang seluruhnya. Setelah mendapatkan cincin penyimpanan, Wu Yun tidak sabar untuk memeriksanya. Tidak peduli apa, dia masih berharap menemukan sesuatu yang cukup menarik untuk menariknya ke dalam cincin penyimpanan angin jahat ini. Namun, tepat ketika Wu Yun hendak memeriksanya, ledakan, serangkaian suara dengungan pelan terdengar pelan. Yang terjadi selanjutnya adalah tekanan guntur yang menyelimuti dunia. Tianlei, kakak senior Yingwu, apakah ada di sini? Lalu lukanya. Wu Yun untuk sementara mengesampingkan masalah cincin penyimpanan, berbalik dan berjalan menuju Yingwu. Tentu saja, saat ini, dia secara alami tidak berani terlalu dekat. Meskipun ini hanyalah bencana 19 hari yang paling menenangkan di Yingwu. Dan dengan tingkat kultivasi Wu Yun saat ini, dia tidak takut dengan 9 kesengsaraan surgawi ini. Bagaimanapun, ini adalah bencana alam, dan pihak lain tidak dapat ikut campur. Begitu dia terlalu dekat, dia tidak hanya akan mendapat masalah, tapi Kagewu juga akan mendapat masalah besar. Tapi alasan mengapa dia berjalan menuju Yingwu adalah untuk memastikan bagaimana kondisi cedera Yingwu. Jika kondisinya masih sama seperti sebelumnya, meskipun ini hanya 19 kesengsaraan yang paling mudah, itu masih cukup untuk menimbulkan pukulan fatal pada Yingwu. Namun, yang membuat Wu Yun bahagia adalah itu. Dengan bantuan bibit aslinya, hanya bertahan sebentar saja. Cedera Yingwu sebenarnya sudah lebih dari 50% sembuh. Meskipun Yingwu tidak dapat mencapai kondisi puncaknya, sama sekali tidak ada masalah dalam menghadapi musibah tersebut. Orang baik, kekuatan sihir macam apa yang dimiliki benih primitif ini? Kemampuan pemulihan ini tidak lebih buruk dari tubuh suci abadi saya, atau bahkan lebih kuat. Hanya dalam waktu singkat ini, ia benar-benar mampu membuat Yingwu. Luka kakak perempuan senior hanya bisa pulih lebih dari setengahnya. Aku menerimanya, bisik Wu Yun diam-diam. Di saat yang sama, kekhawatiran di hatiku perlahan-lahan hilang. Lagi pula, menilai dari keadaan Yingwu saat ini, selanjutnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian, Wu Yun melirik Xiao Jin dan Xiao Shenlong, yang masih dalam masa pemulihan dari luka mereka. Meski luka kedua orang ini tidak seserius yang dialami Yingwu. Namun, bahkan sebagai binatang dewa, kemampuan tubuh mereka untuk pulih jelas tidak sehebat bayangan yang memiliki benih aslinya. Namun, tidak ada bahaya bagi mereka berdua, jadi Wu Yun tidak perlu khawatir. Semuanya berkembang dengan mantap. Ledakan. Guntur pertama dari 9 kesengsaraan surgawi Yingwu Yi telah jatuh. Namun, seperti yang diharapkan Wu Yun, Yingwu, yang dilindungi oleh benih aslinya, dengan mudah menahannya. Haha. Wu Yun tersenyum, lalu berhenti memperhatikan Yingwu, dan melompat, mendarat di suatu tempat yang jauh. Dia memegang cincin penyimpanan angin jahat di tangannya lagi. Setelah melihatnya sebentar, kesadarannya perlahan menembus ke dalam cincin penyimpanan. Saya harus mengatakan bahwa angin jahat ini layak menjadi penguasa dunia roh jahat. Barang-barang di cincin penyimpanannya tidak terhitung jumlahnya, tapi itu pasti milik cincin penyimpanan dengan koleksi barang terbesar yang pernah dilihat Wu Yun sejauh ini. Ada jauh lebih banyak hal daripada yang ada di cincin penyimpanan Raja Iblis Sura yang dia bunuh di dunia iblis. Namun, meski ada banyak hal, hanya sedikit yang benar-benar menarik perhatian Wu Yun. Setidaknya, itulah yang terlihat sekarang. Selain itu, kebanyakan darinya adalah hal-hal yang bermanfaat bagi para kultivator di dunia roh jahat. Bagi Wu Yun, sebagai manusia, ini mungkin ada gunanya, tapi tidak terlalu berguna. Tentu saja, Wu Yun tidak akan mencari lebih jauh. Tentu saja, apa yang dilihat Wu Yun sekarang hanyalah permukaan dari tumpukan benda itu. Apakah ada sesuatu yang lebih baik di bawah sana masih harus dilihat. Saat kesadarannya semakin dalam, secara bertahap, senyuman perlahan muncul di wajah Wu Yun. Akhirnya kerja kerasnya tidak sia-sia,
dan akhirnya ia menemukan sesuatu yang baik yang bisa menggerakkan dirinya. Tongjing, sebenarnya ada Tongjing di ring penyimpanan orang ini, haha, ini di luar dugaanku. Bisik, Wu Yun penuh semangat. Eye Essence, seperti namanya, merupakan sejenis batu kristal untuk melatih keterampilan mata. Namun karena sangat jarang, maka jarang terlihat. Tentu saja, yang benar-benar mengejutkan Wu Yun bukan sepenuhnya karena semangat murid itu sendiri. Tapi dia tidak menyangka akan menemukan Tongjing di ring penyimpanan Wu Feng. Keterampilan mata adalah kemampuan yang hanya dapat dikembangkan oleh manusia. Tidak mungkin ras lain dapat mengolahnya. Dengan kata lain, angin jahat, termasuk seluruh dunia roh jahat, tidak mungkin memiliki praktisi keterampilan murid. Tapi dia tidak menyangka akan ada roh murid di dalam cincin penyimpanan angin jahat. Jadi, bagaimana Wu Yun tidak terkejut? Faktanya, roh murid ini cukup banyak. Wu Yun menghitung secara kasar dan menemukan jumlahnya ratusan. Haha, ratusan roh murid, Tuhan menolong saya, Tuhan benar-benar membantu saya. Saya masih sakit kepala. Tubuh fisik saya telah menghilang begitu lama. Tingkat kultivasi saya telah meningkat, tetapi kemampuan saya yang lain telah tertinggal terlalu jauh. Sekarang, saya secara tak terduga memperoleh ratusan esensi murid. Dengan cara ini, jika saya dapat memurnikan dan menyerap semua esensi murid ini, kemudian, keterampilan murid saya pasti akan meningkat pesat. Haha. Pada saat ini, Wu Yun tidak bisa menahan kegembiraan dan kegembiraan di hatinya.